Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita berada di pagi Ahad, pagi Minggu, orang yang kerja, libur, tapi ke masjid tidak pernah libur ya, insya Allah. Masjid tidak ada liburnya, sholat tidak ada liburnya. Tazkirah singkat kita menyorot ayat Isra Mi'raj yang dari kecil kita dengar. Ayat 1 surah Al-Isra, dalam Quran ada surah Al-Isra namanya ya. Awal juz 15, Allah memperingatkan subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah, subhanallah. Subhanallazi asra sama dengan subhanallah. Maha suci Allah, subhanallah, yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit. Nah, naik ke langit disebut dalam surah lain ya, dalam surah An-Najm. Di sini cerita Isra saja. Allazi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya, sekitar Aqsa. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Rasulullah ayat-ayat kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yang mau difokuskan subhanallazi saja, sedikit saja ya. Ilmu ini bisa diamalkan nanti, bisa dibawa pulang, diajar kepada istri dan anak-anak jadi amalan. Subhanallazi asra, artinya apa tadi? Subhanallah. Subhanallah ini biasanya dikembarkan, dicantumkan dengan subhanallah walhamdulillah ataupun subhanallah wa bihamdih. Sama tuh ya. Subhanallah bihamdih kalau dalam ruku subhanallah azimi wa bihamdih. Waktu sujud subhanallah a'la wa bihamdih. Tapi bacaan Nabi yang baginda tekuni di ujung usianya subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma waghfirli. Tapi tidak terlepas dari subhanallah. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Sifat Allah itu baik semuanya. Tidak ada yang tak baik. Anak lahir dikasih bekal, belanja. Dikasih bekal modal belanja untuk beriman kepada Allah yang namanya fitrah. Anak baru lahir dikasih bekal. Kalau ayah ibu pandai menjaga bekal ini, modal ini, anak itu jadi baik. Subhanallah. Kenapa anak enggak ada yang tak baik? Modal tadi tidak dijaga. Modal ayahnya pun tekor. Ayahnya pun tekor. Macam mana anak mengasih anaknya? Perkembangan modal tadi. Apa modalnya? Kesediaan untuk beriman kepada Allah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu suci dilahirkan. Kita tahu hadisnya. Ayah dan ibunya lah yang mencorakkan. Anak yang rajin sembahyang karena dididikan salat. Anak yang rajin ke masjid karena dididikan masjid. Anak yang tak mau salat, yang tak mau ngaji, tak mau belajar, serba tak mau. Repot orang tua menjaganya karena tidak diurus dengan baik. Atau karena ayah ibu pun tidak mengurus dirinya. Macam mana yang mengurus anaknya? Oke. Terkait tasbih ini, dalam hadis disebut amalan yang paling ringan. Yang paling suka Allah mendengarnya, subhanallah bihamdih. Ini hadis Imam Muslim ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah
Inna ahabbal kalam Allah subhanahu wa bihamdih. Ini bukunya Riyadhus Shalihin Pak ya. Buku Riyadhus Shalihin ada di Indonesia yang banyak jual di Shopee. Pak itu ada di rumah Pak ya. Kalau tidak ada di rumah kita Riyadhus Shalihin, yang lain Bapak beli, di order, di tempat, dipesan di Shopee, kitab hadis di tempat, itu ditanya nanti itu Pak. Ada buku hadis di rumah? Ada. Ada buku terjemahan? Ada. Kalau tidak ada buku hadis di rumah itu, subhanallah, rumah itu bukan rumah. Pengikut Nabi. Kalau Nabi tidak ada di rumahnya. Hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 1411, 1414, maaf ya, 1112, 1412. Abi Dzar pernah mendengar Rasulullah SAW berpesan dalam hadis Imam Muslim, hadisnya sahih, kuat, strong. Ala ukhbiruka bihadil kalami ilallah. Maukah engkau kasih tahu kalam yang paling disukai Allah? Nabi bertanya, pembuka kata tuh, artinya menarik perhatian. Giot tuhubaya, mau kau enggak? Kau kasih tahu kalam yang suka Allah mendengarnya. Bapak kalau susah membaca, maaf ya, susah baca suratul Mulk, susah baca surah Yasin, Al-Waqi'ah. Ini solusinya. Kalam yang paling disukai Allah, kata Nabi, inna ahabbal kalami ilallah, kalam yang paling disukai Allah, subhanallah wa bihamdih. Sudah hafal Pak ya? Ayo kita baca 10 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Inilah satu pelajaran yang kita ambil daripada hadis Isra. Subhanallazi asra, artinya subhanallah allazi asra. Amalkanlah ini Pak. Dari masjid ke rumah mungkin dapat 50. Kalau dekat rumahnya. Kalau jauh rumahnya mungkin dapat 100. Pergi 50, pulang 50, dah 100. Duduk menunggu kamar, dapat 200, 300. Mau pergi kantor, pergi kebun, pergi sawah, pergi ladang, pergi mana? Pergi rumah sakit. Mengantar anak, mengambil anak. Mengantar anak ke sekolah, mengambil anak dari sekolah. Subhanallah. Dalam hadis lain, terkait subhanallah bihamdi juga, katanya di sini, man qala subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, siapa yang membaca subhanallah bihamdi sehari 100, enggak mesti sekaligus Pak ya. Mungkin 10 sebelum salat subuh, 10 sebelum salat zuhur, 5 kali salat 50, 10 sesudah salat 10. Dalam perjalanan pergi dan pulang ke masjid saja 10, nah 100. Nah, dalam hadisnya, man qala subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, siapa yang membaca subhanallah bihamdi sehari 100 kali, khutbat khatayahu, akan dihapuskan dosa-dosanya, wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah. Wajarlah kita baca dengan anak istri. Kalau sudah terhidang, contohnya sarapan pagi, ayo sebelum sarapan kita baca dulu tasbih 50. Sesudah sarapan 50. Sebelum makan 50, sesudah makan 50. Berapa kali duduk di meja hidangan satu hari? 3 kali. Tadi 50 berarti 300 satu hari Pak. Nah, dalam hadis lain, siapa yang membaca subhanallah bihamdih di pagi hari 100, sore 100, berarti 200. Nanti di akhirat tidak bisa orang lain menandingi pahalanya, saking banyaknya Pak. Tidak tertandingi, tidak tersaingi, tidak bisa orang bersaing dengannya, kecuali orang yang mengamalkan amalan yang sama atau lebih dari itu. Jadi sudah 3 hadis ya. Satu hadis mengatakan zikir yang disukai Allah subhanallah wa bihamdih. Satu hadis lagi mengatakan
siapa yang baca 100 kali subhanallah dosanya akan hanyut walaupun semuanya buih di laut. Hadis ketiga, siapa yang baca pagi 100, sore 100, subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi 100 pagi 100 sore, dia yang paling top nanti di sana di akhirat sana tentang pahalanya. Subhanallah. Subhanallah. Dan dibaca dalam kitab tafsir, zikir ini juga zikir malaikat. Contohnya kalau kita lihat ayat dalam surah Ghafir. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Kalau kita lihat tafsirnya, tafsir ayat surah Ghafir, kata yang ulama, malaikat itu tasbihnya subhanallah bihamdih. Ayat 7 surah Ghafir ayat halaman 467. Surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitarnya mereka bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Kata ulama tasbihnya subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Kemudian kita coba menyelami maknanya supaya kita suka. Tak kenal maka tak sayang. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Kemarin sudah disebut ya. Kata ulama ada 3 isinya. Subhanallah ada 3 isinya. Pertama kita meyakini, menyatakan, menegaskan Allah tidak ada sifat yang tak baik baginya. Orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah dia mesti meyakini Allah itu sayang sama dia. Allah suka sama dia. Maka orang itu didekatkan hatinya ke rumah Allah. Didekatkan hatinya ke kitab Allah. Ada kesehariannya dengan rumah Allah. Ada kesehariannya dengan kitab Allah, dengan zikrullah. Maha suci Allah daripada sifat yang terbaik. Satu. Yang kedua, semua sifat Allah baik semuanya. Yang kedua. Yang ketiga, patuhilah dia, cintailah dia. Itu arti subhanallah. Tidak ada sifat yang tak baik. Sifatnya baik semua. Kita cintai dia, kita dekati dia. Nanti kita akan kembali kepadanya. Kita akan berusaha. Hidup kita urusan Allah. Tenaga kita urusan Allah. Kekuatan kita, apa yang ada pada kita ini, itu semuanya tidak lagi pada manajemen Allah. Rabbul Alamin. Kalau kita paham Rabbul Alamin itu, alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb yang menjaga alam ini. Termasuk aku, istriku, anakku. Subhanallah. Hidup matiku. Kita dijaganya. Tapi kita tidak suka sama dia. Itu masalah tuh. Hidup mati bapak di tangannya. Sehatnya, kuatnya, tenaganya, ilmunya. Bapak tinggal di buminya. Berjalan di atas buminya. Menghirup oksigennya. Meminum airnya. Apa kata dalam surah Waqiah tadi? Tidak kamu lihat ke air yang kamu minum itu katanya. Nah, surah Waqiah yang dibaca tadi ya. Kamu tidak perhatikan air yang kamu minum itu. Dari mana dapat? Kamu dapat air dari mana? Katanya. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun? Ayat 68 surah Al-Waqiah halaman 536. Halaman 536 itu tentang ayat. Kelihatannya tentang kejadian kita lagi. Tentang kejadian Bapak. Tentang tanaman. Tentang air. Tentang api. 4 nikmat. Kejadian manusia, tumbuh-tumbuhan dan tanaman, air, api. 4 nikmat utama yang disebut dalam surah Al-Waqiah. Siapa yang memberikan? Kalau tidak ada api macam mana? Tidak ada listrik. Tidak ada air. Mobil pun perlu air. Alat elektronik.
4 nikmat utama yang disebut dalam surat Al-Waqiah. Kejadian kita dari sperma katanya. Menjadikan sperma itu siapa katanya? Anda dibuat dari sperma daripada air. Siapa yang menjadikan sperma itu? Katanya. Lihatlah ayat dalam surah Waqiah ayat 58. Afara'aitum ma tumnun. Kamu lihatkah air mani yang kamu keluarkan itu katanya? Siapa yang menciptakannya? Tanaman tumbuh-tumbuhan siapa yang menumbuhkannya? Air siapa yang menurunkannya? Api katanya. Dari mana datangnya? Semuanya nikmat. Nah, maka di bawah dibilang fasabbih bismi rabbikal azim ayat 74, bertasbihlah kepada Allah. Nah, dalam mengaplikasikan ayat ini, ayat 78 yang ayat terakhir surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim 2 kali disebut ya. Satu ayat terakhir 96, yang kedua ayat 74 2 kali disebut dalam surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan menyebut namamu Rabb yang Maha Azim. Nabi Muhammad dalam merespon ayat ini katanya, bacalah ini waktu sujud katanya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Diambil pada perintah dalam surah Al-Waqiah. Bacaan waktu rukuk maksudnya ya. Subhanallahil azim wa bihamdi sebagai mengaplikasikan, mengamalkan perintah dalam surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Sementara bacaan sujud subhanallahil a'la diambil pada surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Sementara tasbih Nabi yang dibacanya sampai ke ujung usia, sampai meninggal, diambil daripada iza ja'a nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr ya. Surah An-Nasr halaman 603. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Merespon ayat ini, Nabi menukar bacaan sujud dan rukuk sampai tutup usia. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ada perintah tasbih di sana, ada perintah bertahmid, ada perintah beristighfar. Fasabbih, perintah bertasbih. Bihamdi rabbika, perintah bertahmid. Wastaghfirhu, perintah beristighfar. Maka diaplikasikannya dalam doa rukuk dan sujud sama bacaannya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis sahih Pak ya. Hadis sahih enggak diabaikan lagi. Jadi bacaannya Nabi itu bervariasi. Bukan satu bacaan saja. Ada ayat menyuruh, itu karena diresponnya. Jadi tasbih itu artinya mensucikan Allah dari sifat yang tak baik. Allah itu mempunyai al-asma'ul husna 99, ada lagi selain 99, bukan 99 saja Pak ya. Kemudian Allah itu bersih dari para sifat yang tak baik, maka Allah itu perlu kita cintai, kita patuhi. Itu maksud tasbih. Orang itu kalau paham dia tasbih selamat hidupnya. Ini tasbih pun tak paham karena tak belajar. Subhanallah, subhanallah, apa subhanallah? Maha suci Allah itu saja. Bukan itu saja. Belajar lagi. Tasbih, aku mensucikan Allah. Tasbih, subhanallah, aku mengagungkan Allah. Subhanallah, aku mesti patuh kepada Allah. Itu artinya. Subhanallah. Tasbih ini kita sebut ratusan kali sehari. Waktu rukuk 3, sujud 3. Nah, 1 rakaat 2 kali sujud, 1 kali rukuk. 3 kali 3 9 berarti 1 rakaat. Kalau 7 rakaat kali-kala 9 kali 17 10 9 kali 7
tambah kalah 153. Tambah lagi tasbih sesudah salat. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada koneksi tak waktu baca subhanallah itu? Subhanallah, 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 subhanallah. Ada jaringan tak? Ataukah jaringannya putus? Tak ada jaringan. Bibir bergerak, tapi hatinya tidak berinteraksi. Nah, itu masalah lagi Pak ya. Di samping tasbih, dalam zikir tadi ada Subhanallah wa bihamdi. Ada wa bihamdi. Wa bihamdi itu sama dengan Alhamdulillah. Artinya apa? Aku bertasbih kepadamu, aku memujimu ya Allah. Memuji itu wajib. Bertasbih pun wajib. Kita puji di atas nikmat yang diberikannya kepada kita yang tidak terhitung. Supaya kita ingat pemberi nikmat. Supaya kita mengenang nikmat. Menilai nikmat. Nikmat tidur nyenyak di malam hari. Syukurilah dengan bangun awal. Berwudu awal. Datang ke masjid. Kalau dia tidak datang ke masjid. Kesyukurannya kepada Allah belum sempurna. Apalagi Allah memanggilnya dengan panggilan azan. Panggilan azan itu nikmat juga. Dalam hadis dibilang, siapa yang peka terhadap panggilan azan, senang nanti waktu keluar dari kubur. Happy dulu waktu keluar dari kubur. Berarti orang yang tidak menyahut azan itu masalah keluar kubur nanti. Dalam hadis disebut, siapa yang mendengar azan, hadis sahih, lalu berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'su maqam mahmud allazi wa'atah, layak mendapat syafaat Nabi nanti. Orang kita selalu sebut, marilah kita bersahabat kepada Nabi, semua kita dapat syafaat. Tapi panggilan azan tidak diperhatikan. Masalah nanti. Masalah. Palingilah panggilan azan, berdoa azan, kata Nabi, halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Orang ini layak mendapat syafaatku nanti. Hadis sahih. Hadis sahih Imam Muslim. Siapa yang mendengar azan, menjawab azan, dan berdoa sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatil qaimah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam mahmud allazi wa'atah. Dalam hadis saya sampai situ saja Pak ya. Dalam hadis saya sampai situ saja. Kata Rasul, rizalnya hasilnya apa? Halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Layak mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Jaminan Nabi. Baiklah Pak ya. Itu saya dulu. Kita fokus di tentang tasbih. Kita perbanyaklah zikir apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Sambil mengemudi, sambil nyetir, sambil duduk. Bayangkan kalau kita naik kendaraan 10 menit, 15 menit, setengah jam, berjam-jam. Ada naik kendaraan berjam-jam. Apa yang dibacanya? Bacalah Subhanallah wa bihamdi. Terakhir sekali mau cerita sedikit. Seorang sahabat baik dia badannya tak sedap, kata orang Malaysia, tak enak, macam demam, tapi dia mesti berangkat. Ini cerita orang saya kenal dekat dengan saya, berangkat menempuh perjalanan mungkin lebih 50 km dari Batangtoru ke Sidimpuan. Berapa kilo? Badannya sakit-sakit, demam. Tapi dia bisa berangkat ke Sidimpuan. Naik kereta, naik Honda. Dia berzikir sepanjang jalan. Sampai Sidimpuan, sehat. Dia pikir, tak mau pergi. Tapi mesti pergi. Tak apalah, saya pergilah. Saya berzikir sepanjang jalan. Sampai Sidimpuan, sehat. Satu. Kedua, sahabatnya kat Malaysia. Ini di Malaysia ini. Dia ini dosen. Dosen di universitas, kami sama-sama bertugas di universitas.
Kami berbincang-bincang. Dia tanya, apa buku Ustaz baru terbit katanya. Bahwa hari ini tak bawa bukunya. Yang baru terbit buku saya Kesan Dosa Dalam Hidup namanya Pak. Bapak tengok di Google ada tuh. Kesan Dosa Dalam Hidup. Apa maksudnya? Ini dosen yang bertanya ya. Maksudnya gini Cik. Inci tinggal di mana? Saya tinggal kat Kuala Lumpur katanya. Kuala Lumpur? Iya. Dari rumah ke sini berapa lama? Sejam. Naik apa? Naik Honda. Kampus itu di luar Kuala Lumpur. Dia mau ke kampus mesti ditempuh Kuala Lumpur dari ujung ke ujung. Mesti melintasi menyeberangi Kuala Lumpur. Sejam di jalan. Nggak bisa naik mobil. Kalau naik mobil mau 4 jam nanti. Jadi sepanjang jalan sejam pergi sejam pulang ya Cik. Iya. Apa Cik baca di jalan? Nggak ada katanya. Itulah kesan dosa Cik. Kesan dosa bibir marah, malas bergerak menyebut nama Allah. Terblokir lidahnya. Bapak dari Dumai, bapak dari Tebing. Nah. Subhanallah. Jadi macam mana solusinya? Nah, baik Cik. Hari ini pulang kantor, pulang sana pejabat ya. Pulang pejabat balik ke rumah, bacalah dari jalan dari kantor ke rumah. Ulallah. Besok lapor lagi. Waktu itu bulan puasa, kami bulan puasa kerja di sana. Nah, di universitas bulan puasa kerja. Nah, diamalkannya lah, pulang dari kantor sampai ke rumah sejam. Ulallah Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini suatu ikhlas ya. Kita tadi baca tasbih sama juga Pak. Baca ulallah, baca tasbih, semuanya bermanfaat. Besoknya dia melapor, macam mana Cik? Subhanallah, betul kata Ustaz katanya. Sampai di rumah tak mengantuk, tidak lapar, tidak haus, tidak penat, tidak stres. Jadi macam mana? Enak katanya. Enak. Itulah Pak ya. Coba Pak amalkan. Subhanallah bihamdi. Sudah lancar nanti baca qul banyak-banyak. Baca 3 qul, Al-Falaq dan An-Nas. Baca lain juga. Fatihah pun bermanfaat Pak. Baca Fatihah. Ulang. Baca Fatihah. Baca Fatihah. Ada saudara dekat Pasaman. Dia selalu jalan dalam aktivitas bisnisnya. Dia baca Fatihah, boleh Fatihah. Fatihah. Itu pun bermanfaat Pak. Dulu cerita guru saya di Mekah itu katanya ada seorang jemaah diberi julukan Haji Fatihah. Aneh ya, Haji Fatihah. Kenapa? Kalau ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Al-Fatihah. Ketemu lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Al-Fatihah. Fatihah ini bukan untuk orang mati Pak. Menghidupkan hati yang mati. Kalau hati itu hidup dengan zikir, ya rajin berzikir. Kalau hati itu mati, tidak ada zikir dalam kesehariannya. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.